Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Senang nih bisa bertemu lagi nih Pak Juanda ya. Iya, alhamdulillah Pak. Kebetulan banget nih Pak bisa dipertemukan. Baik, gimana nih Pak Juanda? Sore ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Kebetulan banget nih Pak, ada yang mau saya obrolin sama Bapak nih sekarang teh. Iya, siap. Saya teh agak bingung Pak dengan kejadian di kelas saya Pak. Iya, Ini bagaimana? ada seorang murid Pak Iya, yang jarang masuk gitu. iya. Udah beberapa kali, bahkan sering lah dari setiap minggunya itu ada saja dia nggak masuk sekolah Pak. Iya. Jadi saya sudah kehilangan ide gimana caranya supaya anak tersebut mau sekolah itu. Iya. Jadi anak ini nggak masuknya seberapa sering nih Pak Juanda ini? Ya dari seminggu itu ada aja Pak, kadang-kadang sehari 2 hari tanpa ada keterangan yang jelas gitu Pak. Kalaupun ada keterangan misalkan dari kabar dari kakaknya atau dari orang tuanya sakit, tapi anak-anak yang dekat rumahnya bilangnya Pak dia mah main gitu Pak. Baik, jadi hari ini kita akan bicara mengenai ada murid ya di Pak Juanda ya, yang sering tidak masuk begitu ya? Tidak masuk Pak. Iya, dalam seminggu ada aja nggak masuk ya? Ada aja Pak itu. Iya. Saya bingung Pak, gimana caranya? Itu harinya hari tertentu atau harinya bebas gitu yang nggak masuk? Random sih Pak, random Pak, random. Jadi tidak harus selalu hari ini, enggak sih. Kadang-kadang pokoknya dalam 1 minggu itu selalu aja saya tidak hadir gitu Pak. Oke, baik. Selama ini yang sudah dilakukan Pak Juanda apa yang sudah dilakukan? Ya, yang saya lakukan sih selama ini hanya sekedar mengkonfirmasi aja kebenarannya sama orang tua di WA. Iya. Terus juga cuman memang kadang-kadang orang tuanya itu lama banget balasnya Pak. Iya. Terus antara keterangan orang tua sama si teman-temannya itu kadang-kadang suka beda Pak. Oke. Waktu konfirmasi ke anaknya, ke orang tuanya ya gitu ya? Iya. Itu tadi biasanya jawabannya apa dari orang tuanya? Ya jawabannya mohon maaf Pak, anak saya hari ini berhalangan hadir karena sakit. Nah itu tes sering Pak. Cuman jadi, ketika jadi waktu misalkan ini Pak, maksudnya yang membuat saya bertanya-tanya itu kan ada temannya yang dekat rumahnya Pak ya. Iya. Pas saya bilang ini sakit ya, apa kemarin juga dia mau main bola Pak, gitu. Oh iya. Tapi ibunya bilang sakit begitu ya orang tuanya ya? Sakit. Kalau tidak pun sakit, kadang-kadang ada keperluan keluarga. Jadi intinya suka ada aja alasannya Pak. Kalau ngasih kabar mah ngasih kabar Pak ke saya selaku wali kelas. Cuman memang saya belum bisa memastikan apakah keterangan itu benar-benar sakit atau ada keperluan keluarga atau memang karena dia anaknya yang malas aja gitu atau gimana. Saya kurang tahu juga tuh. Baik. Beliau anak ini tinggal sama ayah ibunya atau bagaimana? Tinggal sama ayah ibunya, sama orang tuanya. Cuma berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-temannya, anak ini manja banget Pak. Oh iya. Manja sama orang tuanya. Apa mungkin orang tuanya karena terlalu sayang kali Pak ya, sehingga dia kalau misalkan malas untuk ke sekolah, orang tuanya bikin cara supaya dia tidak sekolah atau tidak dimari sama ibunya atau gimana ya Pak ya? Baik, untuk masalah ini apakah anaknya ini anak tunggal gitu atau anak keberapa di rumahnya begitu, di orang tuanya? Kebetulan dia memang anak satu-satunya Pak. Oh iya, anak satunya. Terus mohon maaf nih, apakah anak ini termasuk kategori mungkin bisa dibilang broken home begitu di rumahnya? Kalau yang saya tahu sih Pak ya, dia itu ya biasa aja sih, maksudnya orang tuanya tidak ada masalah apa-apa. Cuman yang menjadi ini dia memang anak satu-satunya yang saya tahu. Oke,
Berarti tadi kalau saya nyimak dari Pak Juanda, anak satu-satunya begitu ya. Jadi sedikit tadi Pak Juanda ada informasi, ada kemungkinan dimanja begitu ya? Dimanja, itu juga berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-teman yang dekat rumahnya begitu Pak. Oke, baik. Ini sudah mulai mengkerucut nih. Kira-kira nih Pak Juanda nih ya, tadi sudah melakukan konfirmasi ya ke orang tuanya gitu ya. Juga sudah konfirmasi ke rekan-rekan teman-temannya yang mungkin dekat rumahnya gitu ya. Nah, untuk rencana berikutnya nih ya, yang akan dilakukan ya. Jadi kira-kira apa nih Pak Juanda nih untuk rencana berikutnya akan dilakukan? Iya. Memang sih saya selama ini belum pernah cross check secara langsung Pak ke rumahnya. Apa mungkin itu aja gitu Pak yang harus saya lakukan ya? Betul. Nah ini istilahnya kunjungan ke rumah ya? Gitu Pak, betul. Memang sih selama ini kan saya hanya mendengar laporan ya percaya aja gitu. Cuman memang belum melakukan cross check secara langsung ke rumah yang bersangkutan. Baik ya. Nah ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi Pak Juanda ada rencana untuk kunjungan ke rumah ya, begitu ya Pak Juanda ya? Iya. Oke ya. Nah untuk kunjungan ke rumah Pak Juanda kira-kira mau kapan nih rencananya nih? Ya karena memang si anak tersebut sudah absennya terlalu banyak ya, saya akan upayakan secepatnya Pak. Ya karena kan kasihan juga kan, dia kan pasti ketinggalan pelajaran kalau misalkan saya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Oke. Yang kasihan anaknya juga gitu Pak. Iya. Kalau dilihat dari prestasinya atau perkembangan di sekolahnya bagaimana anak ini? Kalau untuk anaknya sendiri sih ya ada biasa aja sih Pak. Ya sedang lah. Dia tidak terlalu tertinggal dan juga tidak terlalu menonjol, biasa aja. Oke. Jadi tidak tertinggal lah begitu ya? Tidak tertinggal. Iya. Hanya mungkin tadi ada kekhawatiran ya Pak Juanda ya. Ada kekhawatiran kalau dibiarkan mungkin ya nanti akan tertinggal lah gitu ya prestasinya begitu, materinya. Apalagi kan sekarang Pak anak saya kan megang kelas 6 ya Pak ya. Jadi dikhawatirkan kan mau ada takut tidak lulus lah. Kalau misalkan jarang sekolah, karena kan kehadiran itu salah satu faktor utama juga untuk menentukan kelulusan. Sementara kalau anak tersebut tidak sekolah, walaupun anaknya tidak tertinggal kan, saya sebagai wali kelas pertanggungjawabannya gimana gitu Pak? Iya, baik. Iya. Nah, nanti rencana kan Pak Juanda akan kunjungan ke rumah begitu ya? Iya. Oke, akan dilakukan secepatnya minggu-minggu ini mungkin ya Pak Juanda ya? Secepatnya Pak, saya tidak mau terlalu lama lah untuk melakukan tindakan ini. Iya. Nah nanti Pak Juanda siapa nih kira-kira yang akan membantu Pak Juanda dalam menjaga komitmen untuk bisa kunjungan ke rumah ya? Atau home visit mungkin istilahnya ya? Siapa kira-kira nih yang akan membantu Pak Juanda nih? Paling saya akan kerja sama guru olahraga Pak. Karena kan kebetulan guru olahraga ngajar juga kan di kelas 6. Dan kebetulan untuk beberapa kali pertemuan dia jarang hadir. Jadi paling saya akan kerjasama dengan guru olahraga. Tapi sebelumnya pasti saya akan lapor dulu ke ibu kepala sekolah supaya dia mengetahui lah gitu. Betul. Paling itu saja Pak yang akan saya ajak kerjasama untuk untuk mencari solusi dari kejadian ini. Oke. Jadi satu tadi dari guru olahraga ya yang akan membantu komitmen Pak Juanda ya. Yang kedua tadi tentunya diawali dengan meminta izin begitu ya dari kepala sekolah terlebih dahulu. Begitu barangkali Pak Juanda ya. Iya Pak, betul Pak. Atau mungkin ada rencana lain nih selain kunjungan ke rumah begitu ya? Ya paling untuk yang paling dekat ini sementara itu saja dulu Pak. Kebetulan kan karena memang selama ini saya juga kan komunikasi dengan orang tuanya hanya lewat WA ya Pak ya. Saya pengen istilahnya ngobrol lah dari hati ke hati, baik dengan orang tuanya maupun dengan anak itu sendiri. Siapa tahu nanti ada solusi lah barangkali gitu ya.
Saya juga ingin mengkonfirmasi informasi-informasi yang saya dapatkan baik dari rekan-rekan. Takutnya saya asal menduduh kan Pak ya. Iya. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Paling tidak kalau misalkan saya sedang melakukan home visit, kita bisa tahu permasalahan yang sebenarnya apa, sehingga dari situ harapannya saya bisa bisa mengatasi, dan mudah-mudahan si anak tersebut bisa terbuka hatinya, bisa aktif kembali belajar di sekolah. Paling itu saja Pak. Baik, sementara ini. Ya, tadi Pak Juanda juga sempat mengatakan akan ngobrol juga dengan anaknya ya. Iya. Nah, itu bisa jadi solusi juga ya Pak Juanda ya. Jadi nanti di samping langsung komunikasi dengan orang tuanya begitu ya. Pak Juanda juga bisa melakukan obrolan-obrolan ringan lah begitu ya dengan anaknya, betul ya. Tadi obrolannya juga ya secara santai gitu ya. Secara santai. Dari hati ke hati gitu ya. Mungkin nanti bisa digali ya apa yang menyebabkan anak ini tadi jarang masuk ke sekolahnya. Begitu mungkin ya Pak juga Juanda, kan mungkin juga kan ada hal-hal yang memang selama ini dia enggan untuk ngobrol dengan saya langsung. Mudah-mudahan sih dengan pendekatan ini anak tersebut bisa lebih terbuka. Ya, saya akan berusaha untuk memposisikan dari sebagai katakanlah sebagai teman dia lah. Mudah-mudahan harapan saya dia lebih terbuka sehingga dia pada akhirnya bisa lebih semangat untuk belajar. Itu harapan saya Pak. Baik. Jadi di awal tadi Pak Juanda sudah mengungkapkan masalahnya gitu ya. Kemudian harapannya sudah disampaikan ya. Harapan utamanya tentunya bisa masuk sekolah lagi, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi tidak bolong-bolong absennya sehingga pada akhirnya anak tersebut bisa lulus dengan baik. Iya, mantap ya. Oke, Pak Juanda nih apa nih kesimpulan ya yang sudah kita dapatkan ya, yang Pak Juanda bisa sampaikan kembali ya dari awal pembicaraan kita sampai dengan akhir pembicaraan kita. Tadi Pak Juanda sudah mengungkapkan masalahnya ya, kemudian sudah menyampaikan harapan-harapannya. Tadi kita sudah diskusi solusinya. Maka Pak Juanda mungkin bisa disimpulkan Pak Juanda. Iya Pak. Awal-awalnya sih saya bingung ya, mungkin karena terlalu dipikirkan sendiri kali ya masalah ini. Tapi setelah kita ngobrol ternyata solusinya itu ada ternyata ya. Mungkin saya perlu orang yang istilahnya katakanlah teman untuk sharing, sehingga dengan sendirinya ternyata solusinya itu memang ya muncul dari diri saya sendiri Pak. Iya betul. Mungkin saya butuh pancingan saja di sini. Dan kemarin itu justru nggak kepikiran apa. Jadi barangkali saya pikirannya terlalu punya rasa takut yang tinggi, takut inilah itulah. Ya setelah kita ngobrol hari ini ya, alhamdulillah juga saya bisa lebih yakin untuk mengambil tindakan. Bisa lebih leluasa, bisa lebih mengembangkan ide-ide ya. Itulah barangkali Pak. Alhamdulillah ya. Oke Pak Juanda, nanti rencana tadi pekan ini minggu ini akan dilakukan ya. Saya akan secepatnya Pak. Saya tidak akan berlarut-larut. Kasihan juga anaknya, jangan sampai dia tertinggal pelajaran. Begitu. Saya ingin tahu nih nanti pekan depan kita ngobrol lagi nih ya perkembangannya bagaimana setelah. Mudah Bapak jangan bosan kalau misalkan saya ini ya Pak ya. Jangan pernah bosan kalau misalkan saya nanti suatu saat Bapak pengen ngobrol nih. Lanjutannya gimana untuk anak tersebut. Insya Allah kalau misalkan sudah ada kabar terbaru, saya akan ngobrol lagi dengan Bapak. Kita sharing-sharing, mudah-mudahan saya juga mendapatkan pencerahan dari obrolan ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Juanda ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.